Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Opini, kita lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini, dan pastinya untuk Anda nih pemirsa Opini ya, Anda juga bisa menyaksikan TVRI Bengkulu di semua sosial medianya, apalagi di YouTube channelnya TVRI Bengkulu dan juga di Instagram. Jangan lupa di follow untuk Instagram TVRI Bengkulu, ada juga di TikTok dan juga di aplikasi X. Nah, dan Facebook juga ada. Jadi tunggu apa lagi? Follow sekarang juga ya. Sama-sama kita untuk memberikan seluruh informasi kepada semua masyarakat Indonesia. Kita kembali lagi ke Aditya Sepriansyah. Untuk urusan kreativitas ini, tadi kan untuk pada saat kuliah awal mulanya. Dan pertanyaan saya, kenapa harus ke dunia event organizer? Kenapa tidak? Karena kan ekonomi ya. Ekonomi itu biasanya ke bisnis seperti anak-anak zaman sekarang kan, menjadi seorang entrepreneur ataupun juga ya bisnis-bisnis yang lain, mungkin bisa usaha apa pada saat zaman dulu. Jadi 2003 itu Adit pertama semester 2 itu kerja di satu brand rokok. Dan Adit megang brand. Megang brand untuk promo ke masyarakat waktu itu. Nah, itu akhirnya pikir, oh ini enak banget ngerjain kayak gini. Tapi waktu itu masih bisnis marketing ya, masih marketing, masih jualan rokok. Nah, ada event, setiap brand rokok itu ada event promo tiap bulan. Itu di kampus waktu itu, di kampus. Nah, akhirnya Adit pelan-pelan belajar, oh ini caranya gitu loh. Gimana bikin budget, bikin report, bikin penawaran, bikin konsep gitu. Akhirnya kerjasama dengan setiap fakultas-fakultas. Dan waktu itu masih ada kampus event manager namanya. Dan jadilah di situ. Tapi Adit bukan kampus event manager yang langsung ditugaskan di kampus, enggak. Tapi Adit memang dari pihak brand itu untuk, ayo Adit, lu ke kampus nih urus-urus ini gitu loh. Berarti berkecimpungnya ini bisa dibilang secara tidak sengaja. Tidak sengaja, tahun 2003 ya, 2004. Karena sudah terbiasa dengan kondisi melakukan promosi brand tersebut. Gimana juga caranya naikin brand image? Wah, itu udah matang sekali waktu pas kuliah itu. Nah gimana dunia event khususnya para pekerja kreatif zaman itu? Iya, pada saat zaman itu dan juga di zaman sekarang. Kalau zaman itu tidak banyak ya. Jadi tahun 2004 itu IO di Bengkulu tuh cuma 4. 4 kalau nggak salah cuma 4. Dan mereka belum punya badan hukum. Cuma modal stempel. Jadi mereka tidak bisa bikin bikin event yang besar atau mendapatkan event yang besar gitu. Jadi sekadar event-event kecil. Nah, 2004 tadi itu bikin perusahaan. Karena kepikiran, wah ini nanti karena Adit ngobrol dengan pihak brand itu langsung ngomong, Adit kalau mau terus jalan di sini tidak bisa kalau cuma modal stempel, karena perusahaan. Berarti harus ada legalitasnya. Ada legalitas. Gitu. Jadi akhirnya bikin perusahaan tahun 2005 ya, 2005 bulan April apa bulan Mei lupa deh. 2005 bikinlah perusahaan waktu itu pertama kali. Dan akhirnya dari 2005 Adit ya mulai megang ngerjain artis nasional lah. Tapi sebelumnya udah juga kayak ada Peter Pan, ada Sheila on 7 pernah di sini. Jadi walaupun jadi IO lokal, tapi tidak punya logo, tidak punya perusahaan. Jadi kita cuman ya udah masih mendampingi ya, kayak jadi tim lokal lah waktu itu. Berarti bisa dibilang pada saat zaman dulu kita menjadi seorang pekerja kreatif di era-era dulu termasuk kategori sulit juga. Sangat sulit sekali karena orang tidak paham ini ngapain gitu. Benar. Ngapain nih orang gitu. Adit tuh nggak tahu yang namanya stage manager itu apa, jadi Saudi itu apa, jadi tim runner itu apa, nggak tahu. Jadi tahu, oh ya udah waktu itu belajar ngurus izin keramaian, keramaian. Zaman itu kan karena yang lain-lain timnya dari Jakarta. Ngurus izin keramaian sudah mulai dari akhirnya dia jadi helper nih, terus jadi LO artis ya gitu. Jadi setiap artis ini selain jadi helper jadi LO juga. Nah, tadi kan Bang Adit juga bilang bahwa tanggapan dari orang-orang nggak tahu ini ngapain kerja, mending kuliah. Nah bagaimana nih menanggapi dari pemikiran orang-orang yang pada saat zaman dulu itu tidak tahu dunia pekerja event itu, pekerja kreatif itu ternyata sangat menjanjikan pada saat sekarang ini. Nah, gimana menanggapi respon dari orang-orang, terutama dari keluarga ini? Nah, karena ada itu 6 saudara, punya biaya kuliah dan yang kuliah cuma dia sendiri waktu itu. Punya biaya sekolah yang sangat tinggi gitu. Karena semuanya di sekolah yang bagus semua. Jadi untuk tiap bulan itu susah sekali misalnya untuk mencukupi. Nah, itu mikir oh ya, saya harus punya kerjaan sampingan gitu. Orang tua sih fan aja, nggak ada masalah apa-apa. Asal kuliah benar
Itu benar cuma sampai semester 6 Adit. Benernya cuma semester 6, tapi setelahnya ya banyak karena ada ujian semester Adit nggak ikutan gitu loh. Kebayang nggak ikutan ujian semester gitu. Karena bentrok sama jadwal event. Waktu itu masih megang tour. Oke, jadi keliling kemana-kemana ya? Indonesia Adit cuman belum pernah Aceh, Sulawesi, Kalimantan sampai ke Jayapura Pulau. Tapi kalau dari ujung udah semua. Jadi tuh kadang mereka stay sampai seminggu, sebulan atau ngikut tur sampai berapa titik gitu kayak gitu. Ya kalau di kampus orang lihatnya ini nggak pernah kuliah ini anak gitu. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tapi waktu pas 2004 2003 pihak kampus cari orang seperti kami waktu itu. Oke. Iya, misalnya dulu ada pembantu rektor 3 almarhum Pak Johan dulu kalau nggak salah. Mas Adit, kita mau bikin event di kampus, kita cari sponsor nih. Mas Adit bisa cariin sponsor. Oh bisa Pak, saya bisa bikin sponsor, kalau saya bisa tahu budget dan dan itu dilakukan. Oke. Dan itu akhirnya pelan-pelan itu jadi apa? Jadi ladang lah buat cari hidupan gitu loh. Nah itu alhamdulillah untuk biaya kuliah dan segala macam saya dari sana semua. Ih, luar biasa. Mengawali dari iseng-iseng saja, malah menjadi sekarang memang fokusnya ke sana. Dan bagaimana sih Bang Hadid untuk kita sebagai para pekerja event kan dituntut untuk membuat satu hal yang kreatif lain dari yang lain. Nah, otomatis kan dari pihak klien kan banyak tuntutan nih. Benar. Gimana nih dari Bang Hadid menanggapinya dan terutama tuntutan pihak-pihak klien dari pada saat era-era 2000-an, katakanlah 2010 ke bawah sama sekarang beda atau sama nggak sih tuntutannya? Sangat beda. Seperti apa kalau zaman dulu? Zaman dulu itu yang jadi supervisor atau yang punya jabatan di perusahaan-perusahaan itu rata-rata orangnya udah berumur gitu. Kalau sekarang kan Gen Z. Benar, betul. Kadang umurnya jauh lebih muda dari kita. Mereka punya referensi jauh lebih banyak kalau sekarang. Kalau dulu tidak punya referensi sama sekali. Okay. Nah, kalau dulu Adit untuk cari referensi event itu beli majalah-majalah kayak Aneka, Hai, terus Gadis. Terus apa majalah misteri juga, majalah misteri pun ada itu kegiatan-kegiatan apa kayak 17 tradisional pernah bikin juga. Jadi zaman itu referensi karena internet tidak ada ya. Kami internet susah sekali. Jadi kalau misalnya anak sekarang ini terlalu sangat gampang, mereka sangat gampang karena zaman itu dulu untuk ketemu klien atau ngedilkan ke artis itu aja butuh waktu yang sangat lama. Oke. Jadi harus kirim email dulu, tunggu respon dulu. Misalnya mau cari kontak artis, kalau sekarang kan tinggal cek Instagramnya ada kontak artisnya. Betul. Kalau dulu harus masuk milis tahun 2003 2004 ada milis Yahoo Mail dulu namanya. Oke. Jadi itu isinya seluruh tua se-Indonesia sampai sekarang sih mereka masih aktif rata-rata. Nah itu susah banget. Jadi kalau misalnya itu ribuan yang bikin postingan, ketika kita masuk itu belum tentu dibaca kan. Jadi harus ditolong mohon izin, kadang not dong gitu. Oke, berarti memang harus kita aktif gitu ya. Aktif. Nah, sekarang karena semuanya lebih mudah, terus referensinya lebih banyak, terus harus lebih banyak kreativitas juga. Karena kalau zaman dulu ya simple pun orang lihat oh ini belum pernah dilaksanakan. Oke, berarti pada saat zaman dulu dari pihak lain juga terima-terima aja. Ya, gitu. terima-terima aja. Mereka pikir oh ini udah bagus lah. Oke. Ketika kita kalau dulu tuh apa ya? Zaman ada street action kita nutup jalan. Kalau dulu wah heboh banget nutup jalan. Sekarang sih biasa-biasa aja. Oke. Kan? Jadi zaman sekarang pun juga mungkin dari pihak klien juga karena juga dunia internet sudah luar biasa. Jadi mereka bisa searching juga sendiri gitu. Kalau dulu tuh gun smoke sekarang kan udah alat ya. Kalau gun smoke kami pakai inti es itu loh. Siram air. Oke. Nah, pemirsa juga pasti bertanya gun smoke itu yang biasa kalau kita lihat event-event katakanlah konser dan lain-lain ada asap-asap yang keluar di atas panggung. Nah, itu gun smoke. Jadi zaman dulu tuh susah banget. Jadi kayak seperti kalau sekarang kan sudah ada lampu, udah ada Fresnel, udah ada lampu parlet segala macam. Kalau kami dulu bikin jadi lampu manual. Jadi lampu warna-warni pakai masih inget lapisan untuk jilid buku. Benar. Warna-warni. Nah, itu yang kami tempel di depan. Jadi ngidupinnya kalau sekarang enak udah pakai mixer. Kalau cetak. Berarti zaman dulu itu kreativitasnya malah lebih luar biasa. Benar. Jadi waktu itu susahnya itu gitu. Karena kita memang kurang referensi juga ya. Mungkin di luar ada sewanya atau jualnya. Kalau di sini kan jarang. Benar. Apalagi Bengkulu pada zaman dulu nyari vendor sound system aja susah. Sound system aja mau artisnya dangdut
mau artisnya pop segala macam ya pakai sound system dangdut itu juga gitu. Yang harusnya tidak standar untuk Iya. yang Nah, akhirnya tahun 2006 ya, 2006 apa 2007 lupa. Jadi sebelum itu kan artis yang datang ke sini itu banyak sekali sound system dari luar nih, panggung Benar. gede segala macam karena Bengkulu belum punya. betul. Nah, akhirnya Adit bikin event tahun 2007, ya 2006 atau 2007 itu pertama kali lokal itu bikin yang menggunakan rigging yang sangat besar. Oke. Jadi bukan dari nasional, tapi kita sendiri yang Bengkulu bikin. Oke, akhirnya sudah mulai ada Iya, nih pihak-pihak 2006. yang pengusaha tenda, Iya. pengusaha sound system. Iya, masih orang lama itulah, masih beliau itulah yang pertama kali. Oke, makanya kita tahan lagi obrolan kita. Dan pastinya pemirsa Opini, kami akan break dulu sejenak. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol di Opini hari ini.